Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Assalamualaikum anak-anak soleh dan solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada acara kuliah Tausiah Jumat SDN 191 Babakan Surabaya, Kota Bandung. Ananda solihin dan solihat rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah salat subuh? Iya, alhamdulillah. Semoga semua ananda sekalian melaksanakan sholat subuh dengan ikhlas dan sepenuh hati. Solihin dan solihat rahimakumullah, Ibu ada lagu nih untuk kalian, dengarkan sebentar ya. Yang disayang-sayang, orang ganteng tidak sholat. Ganteng mana dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf rajin sholatnya. Yang disayang-sayang, orang kaya tidak sholat. Nabi Sulaiman raja kaya, Nabi Sulaiman rajin sholatnya. Nah, ananda solihin dan solihat, dari lagu tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa orang yang ganteng seperti Nabi Yusuf dan orang yang kaya seperti Nabi Sulaiman saja, mereka tetap rajin sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ya, yang diberi rupa biasa saja, yang diberi kekayaan cukup-cukup saja, tetap saja apalagi kita harus selalu bersyukur dan sholat, karena sholat itu isinya adalah doa. Semua permintaan kita kepada Allah ada di dalam sholat kita ya. Ananda solihin solihat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu hukumnya wajib ya. Wajib artinya apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka kita akan berdosa. Anak-anakku sekalian, kenapa sih kita harus sholat ya? Kok capek-capek subuh harus bangun tidur harus segera ke kamar mandi, harus segera ambil air wudhu padahal masih dingin, masih enak selimutan. Kenapa sih siang-siang tengah hari lagi ngantuk harus sholat duhur? Kenapa sih sebentar-sebentar sholat sehari sampai 5 kali ya? Kenapa? Ada beberapa alasan yang dikemukakan di dalam Al-Quran dan hadis tentang pentingnya sholat. Yang pertama, bahwa sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Shadaqallahul azim. Ya. Di dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana anak-anak sekalian ketahui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita, iblis telah berjanji kepada Allah untuk senantiasa mengganggu kehidupan manusia agar dapat mengikuti kehendak mereka. Jadi banyak sekali godaan-godaan setan yang menggiring kita untuk melaksanakan perbuatan keji dan kejelekan kepada sesama. Nah, melalui sholat inilah kita diingatkan senantiasa setiap saat, diingatkan bahwa agar kita selalu ingat kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk ya. Karena kalau kita sholat sedikit-sedikit lapor kepada Allah,
mau ketemu sama Allah, ya. Sedikit-sedikit lapor sama Allah, mau ketemu sama Allah. Sedikit-sedikit mau ketemu lagi sama Allah. Maka insya Allah seluruh perilaku kita setiap hari akan terpelihara dari perbuatan yang buruk. Karena malu dong, ya, kalau kita sholat tapi berbohongnya tetap jalan. Kita sholat tapi selalu melawan pada orang tua, ya. Jadi sholat kita itu harus baik, harus bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Semangat ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, kenapa sholat harus dilakukan? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang mendirikan sholat maka dia telah menegakkan bangunan agama kita. Dan orang yang meninggalkan sholat maka dia telah merobohkan, meruntuhkan bangunan agama Islam. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dinyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasul amri al-Islam. Pokok semua urusan itu adalah Islam. Wa umuduhu as-salatu. Sedangkan tiang-tiangnya itu adalah sholat. Maka sholat itu merupakan tiang atas segala urusan kita di dunia ini. Ya, semua kegiatan kita harus diikat dengan sholat. Kalau sholat kita baik, maka insya Allah seluruh kehidupan kita akan baik. Seluruh amal kita akan baik. Kalau sholat kita buruk, maka dijamin seluruh perbuatan kita akan buruk. Ya. Semangat anak-anakku, kita tegakkan agama Islam, tegakkan diri kita untuk senantiasa istiqomah melaksanakan sholat. Nah, sholihin, sholihat rahimakumullah, sampailah pada alasan ketiga, kenapa kita harus sholat. Anak-anak soleh yang ibu banggakan, yang dicintai orang tuanya, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan bahwa kita harus sholat adalah karena sholat itu kunci surga. Di dalam satu hadis diriwayatkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati as-sholatu. Kunci surga itu adalah sholat. Dari hadis ini sepintas saja sudah bisa kita pastikan bahwa tidak mungkin ada orang yang masuk surga jika dia tidak sholat. Ya, surga itu adalah tempat yang paling nyaman dan paling nikmat yang paling nikmat dan paling diidam-idamkan, karena itu adalah balasan terbaik dari Allah yang disediakan bagi orang yang beriman. Ya. Nah, bagaimana tiketnya untuk bisa ke sana? Tiketnya hanyalah tentu saja yang paling utama adalah dengan sholat. Ya. Nah, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga? Ingin berbahagia di sana, ingin hidup abadi di sana dengan orang tua, dengan keluarga. Di sana itu banyak sungai-sungai yang di dalamnya susu dan madu. Kemudian di sanalah tempat kebahagiaan yang sejati. Tentu kita semua ingin ke sana ya. Mari kita beli kuncinya. Dengan apa? Dengan sholat kita. Tidak perlu uang, tidak perlu harta yang banyak. Tapi terutama kita beli kunci surga itu dengan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian yang terakhir, kenapa sih kita harus sholat? Alasannya lagi apa? Karena sholat adalah amal yang menentukan di hari perhitungan. Hadis lagi yang menyatakan waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-sholatu. Sesungguhnya salat yang pertama dilihat dari ibadah seorang hamba itu adalah salatnya. Ya.
Jadi yang pertama dilihat pada hari kiamat dalam diri seorang manusia itu adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka insya Allah seluruh amalnya ketika dunia diterima. Tapi jika sholatnya buruk, maka seluruh amalnya juga akan tertolak. Ya, baiklah, itulah anak-anakku sekalian. Demikianlah ceramah Ibu hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga selalu menambah motivasi kalian untuk melakukan sholat. Ibu tidak henti-hentinya menyemangati kalian untuk melaksanakan sholat. Sholat. Ya, lakukan sholat. Semalas apapun, sesakit apapun, sesulit apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan selama masih ada nafas yang keluar dari badan kita ini. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang teguh dan istiqomah mendirikan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apabila ada kata-kata yang bermanfaat, maka itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata yang salah ataupun tidak bermanfaat, maka mohon dimaafkan, itu adalah kehilafan ibu sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.